Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin menjelaskan soal perkembangan awal dari kemunculan logika ya. Tetapi sebelum itu, saya penting untuk menjelaskan bahwa memang sebuah ilmu atau sebuah peradaban ilmu itu tidak pernah lahir dalam situasi yang kosong atau situasi yang imun sama sekali ya. Sebuah perkembangan ilmu tentu akan ditentukan oleh konteks lingkungan, konteks di mana ilmu itu berkembang awal ya. Maka misalnya perkembangan ilmu di peradaban Yunani yang konteksnya berbeda misalnya akan sangat jauh memiliki kekhususan-kekhususan yang tentu berlainan misalnya dengan perkembangan ilmu di tempat lain. Kemudian yang kedua, eh, sebuah ilmu tentu tidak juga lepas dari keterkaitan dengan aspek-aspek ilmu-ilmu yang lain ya. Kalaupun kita bicara logika, maka sebenarnya kita juga akan berbicara pada dimensi-dimensi yang lain, baik misalnya ekonomi, baik misalnya sosial, baik misalnya sejarah dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, tentu ada situasi dinamika ilmu itu ya, dinamika ilmu itu juga akan ditentukan oleh dinamika perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya ya. Dengan demikian kita akan bisa melihat bahwa sejarah logika itu juga sangat dinamis ya. Baik dalam sejarah di Yunani kuno, Yunani awal sampai kemudian nanti kita bicara pada perkembangan di logika modern. Alam pemikiran Yunani itu cukup luar biasa, mempengaruhi bahkan dalam konteks peradaban dunia, peradaban ilmu-ilmu dan filsafat dalam secara khususnya ya. Tetapi peradaban ini tidak muncul kalau tidak ada unsur-unsur atau tidak ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan keilmuan di Yunani ya. Setidaknya ada tiga faktor ya, tidak ada tiga faktor yang cukup mempengaruhi kenapa perkembangan ini cukup pesat di sana. Yang pertama, dalam kasanah di Yunani itu mitologi menjadi peran besar ya. Ada apa yang disebut sebagai mitologi ya. Mitologi itu bisa berupa semacam legenda, pandangan hidup, teka-teki dan dongeng-dongeng yang hidup banyak sekali di sana ya. Yang harus kita letakkan di sini, mitologi itu bukan sesuatu yang benar-benar lepas dari realitas ya. Mitologi adalah sesuatu yang juga bagian cara manusia di dalam menspekulasikan pikirannya untuk menangkap ya misteri alam, teka-teki alam, problem alam. Jadi memang masih banyak bicara soal spekulasi pikiran, tetapi dia kan terikat oleh realitas itu sendiri. Jadi mitologi menjadi dasar dari awal perkembangan cara pikiran ya. Setelah sebelum misalnya perkembangan dari logos atau pikiran yang lebih rasional. Kemudian yang kedua ada faktor di sana memang kekayaan sastra atau kesusastraannya itu luar biasa ya. Perkembangan masyarakat Yunani dengan sekian kesusastraan itu juga berpengaruh besar terhadap keilmuan ya. Kita lihat banyak pemikiran-pemikiran abad modern hari ini ya. Kita lihat misalnya pemikiran Michel Foucault, pemikiran Derrida, pemikiran yang kita kenal hari ini pun itu selalu kadang mau nengok ya cerita-cerita, dongeng-dongeng atau kesusastraan ini. Sehingga kesusastraan menjadi basis dari unsur ya dari perkembangan keilmuan di Yunani. Kemudian yang ketiga yang harus kita tidak jangan dilupakan juga bahwa Yunani juga bagian dari lintasan perdagangan, lintasan hubungan di antara wilayah-wilayah di sekitar Yunani ya. Sehingga kita tahu misalnya filsuf Thales ya, yang kita tahu filsuf awal pertama ya, guru dari Aristoteles, itu seorang pedagang ya, dianggap sebagai seorang pedagang. Dengan cerita itu saja kita membuktikan bahwa
banyak perkembangan ilmu dibawa oleh juga para pedagang ya, para pedagang atau para intelektual awal yang di sana sekaligus membawa aspek perdagangan, aspek hubungan-hubungan sosial perdagangan, tapi sekaligus juga berperan serta dalam pengembangan ilmu. Artinya apa? Ilmu dari atau perkembangan ilmu dari di Yunani sendiri, di alam pikiran Yunani juga dipengaruhi oleh berbagai sumbangan dari unsur-unsur pemikiran lain ya. Entah itu di pemikiran di Mesir ya, pada waktu itu juga cukup berpengaruh. Kemudian Babilonia, kemudian ketika Yunani kemudian dikalahkan oleh Macedonia ya, itu juga ikut mempengaruhi dari perkembangan alam pikiran Yunani. Lihat perkembangan awal pemikiran di Yunani yang sudah saya jelaskan di awal di depan tadi, itu terlihat bahwa kosmosentris itu besar sekali ya. Kosmosentris artinya berpusat pada kosmos, berpusat pada realitas luar ya, realitas di luar diri manusia. Jadi nilai-nilai perkembangan ilmu itu masih belum berkembang sebesar ini. Mereka masih terkonsentrasi dan terpusat pada kosmosentris itu. Baru kemudian ketika misalnya kemunculan filsuf-filsuf awal ya, seperti Socrates, seperti Plato, Aristoteles, atau di awal tadi misalnya Thales, itu kemudian ilmu berkembang dari kosmosentris menjadi antroposentris ya, berpusat pada diri manusia. Orang lalu mulai berkembang nih pemikiran-pemikiran yang mencoba menanyakan tentang diri manusia, kemudian akal rasio manusia, dan di titik itulah kemudian mulai embrio pikiran-pikiran logos, pikiran-pikikiran yang lebih rasional itu berkembang, termasuk kemudian ilmu logika tentunya ya, karena ilmu logika kalau dikisahkan dalam sejarah Yunani berkembang dalam seiring perkembangan juga rasio atau logos ya, dari kosmos, dari mitos ke logos tadi ya. Dan perubahan-perubahan ini tentu tidak serentak ya, tidak serentak kemudian ketika mitos berubah menjadi logos itu kemudian mitologi itu hilang sepenuhnya, bukan ya. Jadi logos berkembang, juga mitologi beberapa hal juga masih bertahan ya, masih bertahan, sehingga perubahannya tidak serentak total tapi juga gradasi-gradasi terus menerus ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah perkembangan ilmu modern sendiri tidak kemudian sepenuhnya menghilangkan aspek mitologi atau aspek mitos ini ya. Dalam catatan teori kritis misalnya ya, Horkheimer, kemudian Adorno dan yang lainnya melihat bahwa abad modern yang semula dianggap sebagai bagian jawaban dari logos, bagian jawaban dari perkembangan rasio manusia, itu bahkan kemudian sebenarnya menyimpan mitos ya, menyimpan mitos di dalamnya ya. Modernitas yang dianggap sebagai puncak dari rasio manusia itu sebenarnya bahkan dianggap sebagai mitos ya, sebagai mitos misalnya tentang nilai-nilai, konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, keutamaan, kemudian segala nilai-nilai modernitas itu kemudian digugat ya, digugat karena menyimpan, terutama karena bahwa tersimpan nilai-nilai kepentingan di dalamnya yang kemudian dibungkus dalam mitos-mitos modern. Saya kira itu yang penting untuk kita pahami. Logika banyak dilekatkan dengan satu tokoh yang cukup penting di Yunani yang juga mempengaruhi, bahkan dianggap sebagai bapak logika ya, meskipun logikanya tradisional ya, yaitu Aristoteles ya, Aristoteles. Tetapi sebelumnya memang sebelum Aristoteles logika sudah juga banyak sebenarnya ya digunakan oleh para filsuf ya, para pemikir dalam mereka berdiskusi, mereka berdialog atau mereka memaparkan pikiran-pikirannya ya. Contoh misalnya Plato atau Socrates, kemudian filsuf-filsuf yang lain itu juga menggunakan logika. Namun di tangan Aristoteles ya, logika kemudian disusun lebih sistematis ya.
dan kemudian tulisan-tulisannya kemudian juga mempengaruhi pikiran logika hari ini. Di Aristoteles itu logika seringkali kita sebut sebagai bentuk silogisme itu ya, silogisme yang seringkali kemudian diajarkan lebih luas di pendidikan kita itu ya. Di Aristoteles logika juga sering, logikanya Aristoteles maksud saya itu sering disebut sebagai logika subjek predikat, karena pernyataan proposisi yang dipakai oleh Aristoteles sering memakai memang subjek predikat. Apa itu? Misalnya Socrates adalah manusia misalnya gitu ya. Itu kan Socrates sebagai subjek dan adalah manusia itu sebagai predikat. Dan ciri khas dari proposisi-proposisi yang dibangun di dalam silogisme Aristoteles selalu memakai hubungan subjek predikat ini ya. Sehingga misalnya yang lebih terkenal dulu adalah semua manusia adalah fana ya, atau semua manusia adalah akan mati misalnya. Terus Socrates adalah manusia dan Socrates akan mati. Jadi itu kan subjeknya ya. Semua manusia adalah akan mati. Semua manusia itu subjek ya. Kemudian akan mati itu predikat. Jadi hubungannya selalu di situ ya. Kemudian di dalam logika Aristoteles juga itu dia menyusun ya 4 jenis logika yang ditentukan di dalam konteks misalnya relasi kuantitasnya dan kualitasnya ya. Misalnya kita sebut ada yang pertama ada logika yang disebut sebagai universal afirmatif ya. Kata afirmatif itu menyepakati atau menyetujui atau mengiyakan ya. Kemudian nanti lawannya adalah misalnya universal negasi. Saya berikan contoh misalnya semua manusia akan mati. Itu contoh logika universal afirmatif ya. Tapi kalau semua manusia tidak akan mati, itu contoh dari universal negasi ya. Jadi kalimat tidak di dalam konteks predikat ya, tidak akan mati itu dengan karakteristik yang negasi, menegasikan, dia tidak menyepakati atau tidak mengiyakan proposisi itu. Kemudian ada partikular afirmatif ya. Kalau tadi kita bicara kuantitasnya itu lebih umum, lebih universal, ada juga kuantitas yang partikular, yang tidak universal. Misalnya sebagian manusia atau sebagian kelompok, ya itu kata sebagian manusia, sebagian kelompok itu berarti menyatakan dia tidak universal. Jadi menyatakan sebagai yang partikular. Sebagian manusia akan beruntung misalnya, atau sebagian manusia akan mengalami nasib baik misalnya gitu. Jadi sebagian itu berarti partikular. Beruntung ya, akan mengalami keberuntungan misalnya itu afirmatif. Afirmatif. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara partikular, ada partikular yang negasi juga ya. Misalnya sebagian manusia tidak akan beruntung. Kata tidak itu sebagai predikat yang negasi ya, menegasikan dari yang ingin dinyatakan atau subjek yang ingin dinyatakan. Jadi ada 4 tipikal silogisme yang dikembangkan. Sebenarnya ini dikembangkan lebih luasnya oleh pemikir-pemikir setelahnya ya. Tetapi di dalam awal Aristoteles menjelaskan ini ada 4 tipikal, yaitu yang pertama adalah universal afirmatif, yang kedua adalah universal negatif, kemudian yang ketiga partikular afirmatif, dan yang keempat adalah partikular negatif. Beberapa pemikir selain Aristoteles juga ikut menyumbang perkembangan logika, termasuk salah satunya misalnya kita kenal Epikuros ya, dan juga kaum Stoik misalnya, atau Stoicisme yang kemudian kita pahami hari ini. Epikuros sendiri melihat bahwa bahkan sampai mengidealkan bahwa logika itu bisa mencapai norma-norma pengetahuan ya. Logika sebagai bagian dari
norma atau aturan-aturan di dalam konteks pengetahuan. Tetapi sedikit berbeda dengan pengembangan yang dilakukan oleh misalnya Aristoteles. Epikuros meletakkan bahwa logika sendiri tidak semata berasal dari atau tidak sepakat bahkan berasal dari hasil pikiran semata ya, tetapi harus didasarkan pada hasil pengamatan atau pemandangan kalau dia menyebutnya ya. Jadi logika berkait dengan hal yang empiris, pengetahuan yang empiris. Jadi sesuatu ilmu pengetahuan, sesuatu logika sendiri itu harus didasarkan pada sesuatu yang benar-benar diketahui di dalam kenyataan empiris. Kemudian kaum stoik ya, kaum stoicisme atau pandangan stoicisme juga ikut menyumbang besar dalam konteks ilmu pengetahuan logika ini ya, dengan bahkan meletakkan logika itu bagian dari kriterium kebenaran ya, dari atau sebagai ukuran-ukuran dari kebenaran. Hampir sama memang dengan Epikuros. Kaum Stoik lebih meletakkan juga bahwa logika harus juga didasarkan dari pengamatan atau dari apa yang diketahui ya. Ini selanjutnya nanti sebenarnya akan berkembang misalnya dengan dua jenis logika, yaitu pertama logika yang berbasis pada korespondensi dan koherensi ya. Kalau yang berbasis dari korespondensi tentu berbasis atas fakta ya, sehingga penalaran atau pernyataan sesuatu dalam proposisi-proposisi logika itu tidak semata muncul spontan dari rasio yang tidak didasarkan dalam kenyataan empiris. Dia harus selalu berkorespondensi terhadap realitas sebenarnya ya, realitas yang ada di luar atau realitas dalam hidup ini yang memang empiris itu. Perkembangan kemudian juga logika kemudian juga dielaborasi juga oleh di abad skolastik ya. Abad skolastik itu ketika tradisi-tradisi kekristenan atau Katolik itu juga berpengaruh. Misalnya Thomas Aquinas juga mengembangkan bentuk-bentuk logika ini ya, pembelajaran logika itu, sampai pada perkembangan selanjutnya di era modern ya. Di era modern perkembangan ini semakin mutakhir. Logika tidak semata sebagai apa yang dibaca atau dikembangkan oleh Aristoteles dalam silogisme ya, tetapi bahkan menyangkut pengaruhnya terhadap ilmu-ilmu pengetahuan, seperti misalnya perkembangan ilmu matematika. Itu contoh dari betapa pengetahuan logika juga dikembangkan dalam abad modern ya. Tokoh-tokoh di abad modern, terutama di abad ke-13, ke-15 ya, seperti Petrus Hispanus atau Roger Bacon atau Raymundus gitu, sampai pada John Locke, kemudian Thomas Hobbes, John Stuart Mill, itu juga mengembangkan bentuk-bentuk keilmuan dari logika itu, termasuk di abad 19 perkembangan kemudian tokoh yang sangat terkenal Gottlob Frege ya, itu salah satu pemikir matematikawan ya, seorang matematikawan yang juga mengembangkan perkembangan ilmu logika ini tidak semata sebagai ilmu yang kita kenal sebagai logika tradisional. Itu saya kira gambaran ringkas soal perkembangan awal dari logika, terutama tadi saya menyinggung soal pertumbuhan yang cukup besar di Yunani ya, sebagai satu peradaban alam pikiran Yunani yang mempengaruhi logika Aristoteles, sampai pada perkembangan yang di abad modern. Artinya saya mengatakan logika itu sendiri ternyata memang menjadi satu ilmu atau satu pendekatan atau satu model berpikir ya, yang sangat berpengaruh dan sangat penting ya, dalam konteks hari ini, bahkan ilmu-ilmu hari ini ya. Maka sebenarnya logika itu sangat membantu di dalam proses logika berpikir ya, atau mengambil keputusan-keputusan, atau bahkan digunakan dalam konteks yang lebih luas di perkembangan modern, misalnya bahkan untuk mengkaji berbagai asumsi-asumsi teoritis
kesimpulan-simpulan teori tentang yang lebih khusus seperti matematika ya, yang perdebatannya tentu sangat lebih rumit ya dengan. Tapi hari ini saya ingin hanya menjelaskan soal itu agar kita tahu persis bahwa perkembangan logika itu selalu juga dinamis, perkembangan logika selalu ditentukan dalam konteks yang lebih luas dan juga pengaruh-pengaruh unsur ilmu lainnya ya, sehingga kita tidak melihat logika sebagai ilmu yang tertutup, dia sebagai bagian dari alam pikiran yang terbuka yang satu kelak mungkin akan ditemukan bentuk-bentuk logika-logika baru, temuan-temuan alam berpikir baru atau rumusan-rumusan proposisi-proposisi logika yang baru yang menggantikan dari atau menambahkan dari apa yang sudah dikembangkan hari ini.